Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok pendidikan SMP Sari mewawancarai dan bertanya jawab tentang apa itu pendidikan. Sekarang kami bersama beliau, dia adalah salah satu tokoh masyarakat di desa ini yang sangat paham mengenai apa itu pendidikan di Sodo. Sebelumnya, nama saya Al, absen 3 kelas 9. Saya siswa Widya Nugraha absen 19 kelas 9B. Saya Fidelino Pratiyasa Nugraha absen 15 9B. Saya Alfaradita Prananda kelas 9B absen 3. Saya Kansana Fa'amdan Binti absen 23 kelas 9. Saya Aulia Laila Abdina absen 6 9B. Putih Hoite tenang. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Didi dan Bapak. Siapa Pak? Bapak. Kami dari SMP 1 ingin mewawancari Bapak tentang apa itu pendidikan dan bagaimana proses pelaksanaannya. Nah, Bapak Tri, apa itu pendidikan dan tujuan pendidikan itu apa, Pak? Oh iya. Sebenarnya yang dinamakan pendidikan itu suatu upacara atau tradisi di desa kami Sodo yang tujuannya adalah wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang kesehatan hewan ternak, baik itu sapi, kebo, ayam, kambing dan sebagainya. Yang dinamakan pendidikan itu sebenarnya kalender Jawa yang terdiri dari 30 buku. Pendidikan itu termasuk bulan yang siklusnya 35 hari. Jadi setiap 8 bulan sekali itu diadakan upacara selamatan. Dalam arti selamatan untuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tatkala mana dia bersyukur atas kesehatan hewan ternaknya yang seperti tadi di depan, baik kambing, sapi, kebo atau ayam, karena bisa berkembang biak dengan baik. Dan keberkahan itu dasar kerennya hari raya hewan, dan itu berlaku di seluruh Gunung Kidul sebenarnya, bukan hanya di Sodo, tapi di Sodo ini masih nguri tersebut karena dari prosesi atau makna keberkahan itu masyarakat menyediakan rebo rampe berupa ketupat, jagat, hasil buah dan sebagainya. Yang tadi di depan kami aturkan bahwa itu jatuh pada rasa lebih dengan siklus tahunan 8 bulan sekali. Makanan ternak tersebut yang berupa ketupat, jagat, ketan, kunyit dan sebagainya, buah-buah, ketela ada ketela rambat, ada ketela pendem dan sebagainya, itu nanti kita kumpulkan di suatu tempat biasa di Balai Padukuhan untuk genduli bersama. Inti permasalahannya, Gemerkan selama ini sebenarnya fokusnya ke sapi, padahal itu bukan. Gemerkan itu semua jenis hewan yang dipelihara oleh masyarakat. Itu bukan sesajen ya, bukan dia, tapi wujud syukur. Dan itu intinya 35 hari siklusnya jatuh di Selasa Wage setahun sekali. Itu satu kali, siklusnya 8 bulan sekali. Lalu siapa saja yang mengikuti, terus apakah ada tokoh utama atau tokoh adat utama yang memandu jalannya prosesi? Gemerkan itu pengikutnya atau yang melaksanakan budaya itu setiap semua warga Sodo yang memiliki hewan ternak, dan itu biasanya dikumpulkan di padukan masing-masing, dan selaku tokoh masyarakat di padukuh kalau tokoh adat nanti ada sendiri yang sepuh-sepuh yang sudah tua-tua sekali yang tahu jarangnya. Sebenarnya kami itu juga buta, tapi kemarin
kita belajar jalur data-data tentang data sama Pak Tua yang notabene yang usia itu sekali lagi yang melaksanakan kenduri massal dengan tujuan gumrekan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan kesehatan hewan dan sebagainya, itu semua warga Sodo yang memiliki hewan ternak, baik itu kambing, ayam, perkut, kambing, kuda dan sebagainya. Lanjut. Nah Pak, untuk lokasinya itu ada tempat khusus atau hanya di balai desa? Lokasi kenduri massal, prosesi gumrekan itu dipadukan masing-masing. Biasanya Sodo dipadukan masing-masing. Misalnya dipadukan Orjo di Jaya Dusun, Orjo Tangga. Tapi bersamaan ya, waktunya tetap nanti setelah asar biasanya. Seperti itu. Dan biasanya setelah dari kenduri itu ada 1-2 ketupat itu ya. Sama apakah gumrekan itu udah ada dari Mbak? Gumrekan sejak kami belum ada sudah. Itu kan sebenarnya gumrekan kalau ditelisik dari sejarah yang lampau, yang dulu-dulu itu sebenarnya suatu upaya untuk memperkenalkan ajaran Islam sebenarnya itu. Sejak dulu ada. Sebenarnya berjalan pondok itu dulu ada. Kami contoh gumrekan sebenarnya ada satu daerah nyempil sedikit, banyak di itu dulu ada di Bantul, tapi yang berdekatan dengan itu seperti Nawangan itu setelah sana. Tapi dulu itu enggak ada. Mengapa tradisi seperti mengikuti dijaga terus ada makna spiritualnya yang terkandung? Oh gitu. Nah, komitmen kami selaku Among orang itu memang ada suatu aturan yang diterbitkan oleh lurah kami bahwa dulu sewaktu penyebaran Islam masuk ke Jawa itu berbagai cara agar dia itu bisa masuk Islam. Untuk Sunan Kalijogo itu ada yang namanya negara ini, mas. Sebenarnya waktu itu cara menyebarkan Islam seperti itu. Dan itu pun sampai kapanpun tetap masih akan dijaga. Karena kita juga punya wisata religi, magang yang beliau satu, yang dengan mungkin sudah punya berdiri dan juga kemana-mana. Seperti itu. Jadi gini Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana urutan awal acara gumrekan ini sampai akhir, dan apa harapan Bapak untuk anak muda ini mampu melestarikan tradisi gumrekan? Terima kasih Pak. Dan urutan prosesi gumrekan ya, gumrekan itu sebelum jatuh hari itu sosok lagi start siklus wukung ya, karena gumrekan itu ada sendiri. Halnya seperti ini. Di desa kami itu ada yang namanya wuku. Wuku dalam arti seperti kalau di Tionghoa itu sio babi, sio perah. Di Kalimantan Jawa itu ada 30 wuku. Wuku Sinta, wuku Landep, wuku Wukir, wuku Kurantil, wuku Tolu, wuku Gumrek. Nah, itu rotasinya 7 hari terus. Makanya 7 kali 30 kan 210 ya. 210 nanti asumsinya 8 bulan sekali sempurna. Itu lurah woro-woro ke warga lewat kampung, dan sebenarnya itu warga sudah tahu kalau ini wuku Gumrek dan sosok waktu kudu gumrekan, sudah tahu. Dan itu posisinya seperti itu tadi, bikin ketupat, rebus dan sebagainya, saji dan sebagainya. Saji dalam arti bukan saji untuk yang tidak baik, hanya untuk syukur. Setelah itu nanti biasanya serempak, tidak ada komando sama sekali pun serempak. Waktu bakdo asar itu sudah ngumpul di balai patuan. Posisi mulai dengan ya, seremonial lah. Nanti ada pembawa acaranya, ada yang mendoakannya, ada yang memberi warah seperti tokoh adat di Sidoarjo itu Pak Haji Samijo itu seperti itu menjelaskan kilo maknanya gumrekan itu suatu wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah diberi hewan ternak yang sehat, berkembang biak, dan itu sebenarnya itu masyarakat bisa meresatukan masyarakat dari segala jenis suku, ras, agama dengan catatan budaya itu jangan dikaitkan dengan agama.
tahu apa itu gundukan, Pak? Yang jelas pesan kami atas kami terakhir itu tak ada kesimpulan. Pesan kami kepada semuanya mungkin pimpinan nanti yang akan memegang tampuk kepemimpinan setelah kami tiada, setelah kami selaku yang umum dan pimpinan nanti yang akan membawa ada ketimbangan. Satu poin penting, wong Jawa odilan zaman. Ampun spoiler deh.